Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Apa kabar? Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya ingin menjumpai anak-anak sekalian yang masih di bangku sekolah terutama untuk bersama-sama belajar dengan Pak Jana di channel YouTube, yaitu adalah channel Bimbel Matematika SMP dan SMK atau SMK dan SMP. Nah, apa yang akan kita pelajari yaitu adalah matematika pra-KBM. Matematika persiapan atau matematika juga bisa digunakan sebagai pengganti KBM online atau juga tugas-tugas tambahan. Terutama anak-anakku sekalian yang sedang PKL bisa langsung belajar dari sini. Nah, kapan belajarnya? Ya, kapan saja. Tempatnya di mana? Ya, di mana saja. Dan dengan siapa? Ya, bisa dengan sendiri atau juga bisa dengan teman-temannya tentu akan lebih baik. Nah, apa materinya? Ini adalah transformasi geometri, pencerminan atau refleksi, ya, refleksi terhadap terhadap garis Y sama dengan K. Ya, baik. Akan kita misalkan, pada bidang koordinat ini sumbu X, sumbu Y, titik O, ada sebuah titik P, X, Y, yang akan kita cerminkan terhadap sebuah garis. Ini garis dengan persamaan Y sama dengan K. Nah, bagaimana untuk mendapatkan bayangan titik P, X, Y? Ya, kita akan mencari bayangan titik P, X, Y. Ya. Nah, tentu kalau ini titiknya, ini cerminnya, di mana bayangannya? Di sini tidak, tentu adalah di sana. Ya, di sinilah kira-kira. Nah, apa yang berubah kira-kira? Tentu yang berubah bukan X-nya atau absisnya. Absisnya tetap. Tapi ordinatnya yang berubah. Nah, seberapa besar? Mari kita lanjutkan. Untuk mendapatkan bayangan, pertama kita harus tarik garis, ya kan? Garis tegak lurus, cermin, ya, garis tegak lurus cermin. Ya, ini tegak lurus. Kemudian untuk menentukan titiknya, kita berpedoman apa? Bahwa jarak bayangan, kan? Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Jarak bayangan apa? Jarak bayangan ke cermin, jarak benda adalah jarak dari benda ke cermin. Ya, kita ukur panjangnya seberapa, ini jarak benda, kemudian kita ukurkan untuk menentukan jarak bayangan. Nah, disitulah bayangannya kita dapatkan P aksen. Ya, P aksen. Koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Pasti di sini X aksen sama dengan apa? X ya, sama. Satu garis ya, gitu. Nah, sekarang kita akan tentukan ordinatnya, apa Y aksennya. Nah, baik, untuk itu kita selangkah demi selangkah. Pertama-tama apa? Kita akan tarik garis, ya, tarik garis dari mana? Dari titik P sejajar dengan sumbu X, ya, ke samping. Kemudian ini dari P aksen juga tarik garis ke samping, sejajar dengan sumbu X. Nah, akan kita peroleh ini anak sekalian. Ya, ini adalah tentu adalah Y aksen ya, di sini Y aksen.
tinggi dari apa? O sampai titik P ini Y aksen. Kemudian ini ada Y di situ, ya. Kalau ini titik P-nya, maka kalian bisa mencari ke samping ini. Di sini ada tertulis skalanya ya, Y. Kemudian apa lagi? Nah, ini tentu Y ya, tingginya ini Y. Yang ini garis merah panah ini. Tingginya Y. Kemudian yang jarak bayangan, jarak benda, yaitu dari titik P ke cermin. Mana? Ya, itu adalah kalau dari 0 sampai ke cermin itu adalah K. Ya, di situ Y sama dengan K. Nah, jarak bendanya adalah tentu K dikurangi dengan apa? Y. Ya, K dikurangi Y. Ya, paham ya tentu ya. K itu dari titik ini, titik O, sampai di cermin ini K. Sementara dari O sampai di sini, sampai apa, titik P ini, tingginya titik P itu adalah apa? Y. Jadi ini jarak bendanya adalah K kurang Y. Nah, jarak bayangan bagaimana? Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Jadi, dari K sampai Y aksen itu adalah sama, yaitu K dikurangi Y. Ya, ini adalah K dikurangi Y, ya, sama jarak bayangan sama dengan jarak benda. Nah, sekarang kita akan mencari dari O sampai dengan P aksen. Ya, dari sumbu X sampai dengan P aksen. Itu berapa panjangnya? Kita tinggal tambahkan saja panjangnya bahwa Y aksen ini sama dengan apa? Dari sini ya, sampai sini ya. Itu adalah Y, kemudian tambah K kurang Y, tambah K kurang Y. Nah, itu adalah Y aksen. Ya, oke. Kita lanjut. Ya, itu Y aksen sama dengan Y tambah K kurang Y tambah K kurang Y. Hasilnya adalah 2K kurang Y. Baik, jadi sekarang kita semua tahu bahwa suatu titik kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, absis ya, absis absis bayangan maksud saya adalah sama dengan absis awal, absis titiknya ya. Kemudian ordinat bayangan sama dengan 2K kurang absis awal. Oke ya, gitu ya. Absis. Ordinat awal ya. Wacana kebolak-kebolak nih. Ya, nggak apa-apa. Tahu kan kalian ya? Baik. Nah, sekarang perhatikan. Kalau begitu, pada pencerminan ini, apa yang berubah? Pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yang berubah adalah ordinatnya. Absisnya tetap ya. Oke. Menjadi apa? Menjadi ordinatnya menjadi 2K kurang Y ya. Absisnya tetap. Sehingga kita peroleh, nah ini P aksen sama dengan apa? P aksen absisnya X, ordinatnya 2K kurang Y. Oke, ya gitu ya. Nah ini rumusnya kita dapatkan sekarang ya. Oke. Baik, sekarang kita ambil contoh. Kita akan ambil contoh supaya lebih oke ya, lebih jelas lagi. Ya, ini ada sebuah titik A 5,7 dicerminkan terhadap garis apa? Garis Y sama dengan negatif 3. Maka bayangannya apa? Bayangannya adalah absisnya tetap 5, ordinatnya 2 kali berapa? Kali negatif 3 nih ordinatnya. Dikurangi dengan berapa? Ordinat awal. Ya, oke gitu. Maka kalau kita lanjutkan dihitung, hasilnya adalah aksen sama dengan apa ini? Koordinatnya 5, negatif 13. Ya, 2 kali negatif 3 adalah negatif 6, kurangi 7 jadi negatif 13. Berikutnya masih ada satu lagi. Ya, B negatif 8,6 dicerminkan terhadap Y sama dengan 4.
Ya, tentu absesnya langsung saja negatif 8, yang kita pikir ordinatnya saja. Ordinatnya adalah 2 kali cermin, ya 2 kali 4 dikurangi ordinat titik awal, yaitu adalah kurangi 6. Hasilnya berapa? 8 kurangi 6 adalah 2. Jadi, di aksen berkoordinat 8,2. Apalagi? Oh, masih ada lagi. Ya, baik. 9, negatif 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Absisnya tetap 9. Ordinatnya 2 kali cermin, 2 kali 5 ya. Kemudian dikurangi negatif 4. Kurangi dengan negatif berarti menambah berapa? 4. Jadi 14 jadinya ya ordinatnya. Iya, berikutnya masih ada lagi. Negatif 5, negatif 9 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Absisnya sama, kita mikirin ordinatnya. Ordinatnya berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi ordinat awal. 2 kali berapa cerminnya? Negatif 2 ya. Ini cerminnya negatif 2, kurangi dengan berapa? Negatif 9. Kurangi negatif 9 berarti apa? Ditambah 9. Jadi ini negatif 4 dikurangi berapa? Ditambah 9. Jadi ketemunya berapa? 5. Jadi diaksen sama dengan negatif 5,5. Oke, sampai di situ. Ya, apa perlu contoh lagi? Baik, kita coba contoh lagi nih. Tentukan persamaan kurva bayangan. Persamaan kurva bayangan ya. Jadi persamaan dari kurva bayangan. Bayangan mana? Bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 21. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Oke, kita jawab. Apa yang berubah? Nah, diketahui dulu nih. Cerminnya adalah K sama dengan negatif 5 ya, Y sama dengan negatif 5. Kemudian X aksen sama dengan X tetap sama, Y aksennya berarti 2K kurang Y. 2 kali 5 dikurangi Y. Nah, gitu ya. Ini persamaan yang akan kita cerminkan. Ya. Kurva yang kita cerminkan adalah Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 21. Ya, baik, kita hitung-hitung. Y-nya, kalau X-nya, ya X aksen sudah ya. Y-nya 2 kali K, K-nya negatif 5. Ya, dikurangi Y. Ya, gitu ya. Jadi sama dengan berapa? Negatif 10 kurangi Y. Lalu, ya ini ya. Kita cari Y-nya. Sudah ketemu, ya aksen sama negatif 10 kurangi Y, berarti Y-nya ke kiri menjadi positif, Y aksennya ke kanan, jadi negatif. Ya, oke. Sekarang kita tinggal substitusikan ya. Nah, dengan X, ya, X aksen sama dengan X atau X sama dengan X aksen ya. Jadi sekarang sudah ketemu, X-nya sama dengan X aksen, Y-nya adalah sama dengan negatif 10 kurangi Y aksen. Masukkan kemari, ya kan? Disubstitusikan kepada pada persamaan kurva yang dicerminkan. Oke, ini X-nya kita ganti dengan aksen, Y-nya kita ganti negatif 10 kurangi Y aksen. Ya, menjadi seperti ini ya. Oke, Y negatif 10 kurangi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat kurangi 2, berapa? 4 X aksen dikurangi 21. Oke, jadi hasilnya adalah kalau kita kalikan ini dengan negatif semua, ruas kanan dan kirinya, boleh ya, kalau kedua ruasnya dikalikan dengan negatif 1 ya, sebelah kiri kalikan negatif 1 ya, sebelah kanan kalikan dengan negatif 1. Hasilnya apa? 10, negatif 10 menjadi 10, negatif Y aksen sama dengan plus Y aksen sama dengan ini
X aksen kuadrat jadi negatif, X aksen kuadrat, kemudian yang 4X aksen jadi kurang 4X aksen jadi plus 4X aksen, sedangkan yang kurang 21 menjadi tambah 21. Ya, oke, sekarang kita kumpulkan. X aksennya ke kiri, ya, X-nya ke kiri, atau sebelah kiri kita buat Y, ya, sebelah kiri Y saja ya, jadi 10 ke kanan, menjadi negatif. Ya, oke, maka akan kita peroleh Y aksen sama dengan negatif X aksen kuadrat tambah 4X tambah berapa? 11. 11 dari mana? Dari 21 dikurangi dengan 10. Ya, jadi 22 kurangi 10. Atau 10 ke kanan jadi negatif, 21 kurangi negatif 10. Dikurangi 10 jadi 11. Nah, sekarang kita tinggal hilangkan tanda aksennya, baik pada Y maupun pada X. Maka diperoleh persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X tambah 11. Ya, oke, itu adalah persamaan dari bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 21. Baik, bagaimana? Sudah cukup? Cukup jelas ya. Apakah perlu contoh lagi? Oh, masih ada? Baik, kita habiskan saja. Tentukan bayangan segitiga ABC dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 5, kemudian di bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Menarik ya, ini karena dilanjutkan ya. Baik, coba langsung saja kita jawab. Pertama-tama dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, titik itu, masing-masing titik, kemudian hasil bayangannya dicerminkan lagi, ya, yaitu dengan rumus ini. Ya, kalau yang atas berubah apanya, yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, H, apa yang berubah? Absisnya berubah. Begitu dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, apa yang berubah? Adalah ordinatnya. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, ini. Oke, negatif 7, negatif 3 dicerminkan terlebih dahulu terhadap garis X sama dengan negatif 5. Apa yang kita garap? Yang kita garap absisnya dulu, yaitu adalah 2 kali negatif 5 dikurangi 7, negatif 7. Jadi berapa? 2 kali negatif 5, 10, dikurangi negatif 7, berarti apa? Negatif berapa nih tadi? 2 kali negatif 5, negatif 10, dikurangi negatif 7. Kurangi negatif boleh tambah, jadi tambah 7. Maka absisnya menjadi apa? Negatif berapa? 3 ya. Ordinatnya tetap. Ya, dari negatif 3 tetap negatif. Sekarang, ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Apa yang berubah? Adalah ordinatnya. Ya, ini yang berubah. 2 kali cermin 8 dikurangi dengan negatif 3. Jadi berapa? 11 ya, karena negatif untuk mengurangi jadi positif. Nah, itu. Bagaimana? Apakah Anda bisa melanjutkan untuk B dan C-nya? Sekalian, Pak. Ya, biasanya seperti itu ya. Belum jelas, Pak. Baik. Kita lanjut biar lebih jelas. Nah, B 4,9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 5. Seperti tadi. Apa yang kita garap dulu adalah absisnya. Ini cerminnya negatif 5 kali 2, negatif 10, dikurangi dengan berapa? 4. Jadi kurang negatif berapa? 14. Ya, ini hasilnya. Ordinatnya tetap ya, 9. Nah, sekarang ini dicerminkan lagi, dilanjutkan terhadap Y sama dengan 4. Nah, sekarang yang kita garap apa? Yang kita garap adalah ordinatnya. 2 kali cermin berarti berapa? 8 dikurangi 9. Hasilnya negatif 1.
Jadi kita dapatkan titik B double aksen negatif 14, negatif 1. Lalu, ada lagi. Iya, oh iya, sampai C kok ya. Nah, nggak apa-apa. Anda tinggal lihat saja saya yang bercerita. Tapi bisa juga Anda bercerita dulu dalam pikiran Anda semua. Nanti tinggal cocokkan ya. Baik. Sekarang titik C. Titik C ini adalah 8, negatif 6. Yang berubah apa? Kalau cerminkan terhadap garis X sama dengan H, yang berubah adalah absisnya terlebih dahulu, koordinatnya tidak. Jadi negatif berapa? 5 kali 2, ya 2 kali cermin, dikurangi dengan 8. 2 kali cermin berarti negatif 10, kurangi 8, berarti negatif 18. Ya, oke, sekarang apanya? Sekarang dilanjutkan. Dilanjutkan lagi, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Apa yang berubah? Ordinatnya. Ya, 2 kali cermin, 2 kali 4, 8, dikurangi negatif 6. Jadi berapa? Ini dikurangi negatif 6. Jadi 8 ditambah 6. 14 ya. Baik, itu hasilnya. Ya, oke. Selesai seperti itu. Nah, ini apa bayangannya? Ya, bayangannya setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 dan dilanjutkan dengan garis Y sama dengan 4. Ya, ini bayangannya ya. Pakai double aksen ya. Karena 2 kali. Nah, bayangan yang kedua maksudnya. Maka pakai double aksen. Oke. Bagaimana? Sudah tahu semuanya? Ya, baik. Gampang ya. Gampang. Kita lanjut. Mungkin berikutnya adalah soal untuk Anda semua ya. Untuk dicoba untuk mengukur apakah Anda mengikuti ini berhasil ya atau belum. Ya, semuanya berhasil, tapi kadang kita nyoba pertama belum berhasil ya toh. Kita ulang lagi dari depan, dari pengertiannya, dari bagaimana mendapatkan rumus itu. Ya, kemudian digunakan untuk menjawab soal-soalnya. Baik. Ya kan ini soalnya benar kan? Ya, soalnya ada 2 saja. Ya, saya rasa tidak sulit ini. Memang saya buat lebih mudah. Jadi anak sekalian, supaya Pak Jana terus senang untuk melanjutkan membuat video pembelajaran ini, Pak Jana mohon diapresiasi. Pertama, minta tolong untuk subscribe. Kemudian nanti kalau Anda klik lonceng, nanti akan muncul ada 4 pilihan kalau tidak salah ya. Anda pilih yang atas. Agar apa? Agar nanti begitu buka video sudah banyak yang dapat dipelajari. Ya, jadi mohon untuk subscribe, like, kemudian share kepada teman-temannya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali pada bagian berikutnya. Masih di pencerminan, tapi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan negatif X. Ya, itu yang akan masih kita pelajari. Dan masih lagi, ada pencerminan masih ada 4. Kemudian ada yang lain untuk transformasi geometri masih ada pergeseran, ada perputaran, dan ada dilatasi atau pembesaran. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas subscribe-nya, like, dan share-nya. Sampai jumpa.